Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya ya, keluar juga kuota haji ya. Ada 100.051 orang yang insya Allah akan berangkat tahun ini. Semoga ini menjadi salah satu pengobat kerinduan kita, khususnya bagi kita yang berharap bisa melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Setelah 2 tahun kita istirahat. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Anda dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Tanya Buya bersama dengan Buya Yahya Al-Bahjah. Tentunya disiarkan live dari Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Dan untuk membahas tema kita tadi, membahas video kita tadi, saya juga ingin mencoba mengingatkan kepada kita semua, bahasan kali ini adalah masih yang kita ambil dari kitab Sam'iyat, yaitu penciptaan dunia baru. Sebelum kita masuk ke tema, langsung saja kita dengarkan komentar Buya mengenai tayangan yang sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, akhirnya naik, ya insya Allah ya Buya. Amin. Dapat dari 100.000 ini ya mudah-mudahan ya bisa akhirnya kerinduannya terobati untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Baik, gitu. Buya. Pembuka kebaikan. Baik. Silakan Buya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pemirsa dimanapun Anda berada, Uda David, ya. Yang harus kita hadirkan pertama dan utama adalah bersyukur. Jangan biasakan kita dengan ributnya dulu. Kita bersyukur dulu. Bahasanya dari tidak bisa haji, bisa haji. Di balik ini ada kabar gembira bahwasanya yang selama ini kita takutkan, wabah itu artinya sudah berkurang. Atau bahkan semoga hilang. Itu yang harus kita syukuri. Ya. Kedua, kita harus tetap menata hati bahwasanya apa yang diberlakukan oleh pemerintah, baik Indonesia atau Saudi, itu adalah sudah direnungkan dan dipikirkan. Ya. Itu yang terbaik. Dan ya kita berterima kasih. Mereka sudah menjaga umat ini agar tetap dalam keadaan baik-baik. Dan kemudian bagi kita semua yang sudah sangat rindu untuk bisa haji atau bahkan umrah, kerinduan itu sudah luar. Kerinduan itulah yang mahal. Adapun masalah berangkatnya bisa ditunda esok hari atau minggu depan atau tahun depan. Kalau memang peraturan pemerintah belum mengizinkan kita berangkat semuanya, niat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya sudah diterima. Semoga panjang umur. Amin. Kalau ya seandainya sudah niat seperti itu kok meninggal dunia sudah dapat pahala kok. Amin, amin ya Allah. Semoga panjang umur, harapan kita begitu. Maka kami menghimbau agar membiasakan menyikapi begitu dengan syukur, terima kasih ya, tanpa harus kita menduga-duga yang tidak dan sebagainya. Ya. Karena kadang kita sering dengan hawa nafsu. Ya. Bahkan dalam keadaan normal pun yang namanya hawa nafsu sering. Jika haji kita bukan haji beneran, haji ini ikuti hawa nafsu, bukan ikuti petunjuk atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Sementara haji itu betul-betul menampakkan ta'abbudi, pasrah betul. Wong haji itu modelnya bukan kayak ibadah. Suruh lari-lari, suruh muter-muter dan sebagainya. Iya. Kan kalau pakai akal-akalan ngapain gitu malah lari kan begitu? Iya. Disitulah mana ta'abbudi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kan muter tawaf, iya. Sa'i. Kita suruh berjemur di mana? Iya. Di Arafah. Iya, Arafah. Di Arafah, kemudian lempar apa? Iya. Nah, ini kan secara zahir bukan kayak amal ibadah, cuman karena ada makna patuh kita kepada Allah, semua itu menjadi makna ibadah. Jadi yuk kita tingkatkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saat ini kita temui kemarin 2 tahun ditunda oleh Allah agar kita tidak ke sana, itu nguji sejauh mana kerinduan kita. Panjatan doa itu kayak apa gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau haji ini Buya memang ibadah yang cukup menguras fisik dan juga harus sangat hati-hati. Karena saya ingat Buya, untuk berangkat haji itu nggak cuma bisa berangkat, tapi bagaimana kita bisa benar-benar mendapatkan keberkahan pada saat melaksanakan haji. Ada hadis yang mengatakan
Saya lupa itu apakah diskusi apa enggak, mohon saya dikoreksi Bu ya. Pada saat ada seorang hamba berangkat, labbaik Allahumma labbaik, tapi karena hartanya haram, berangkatnya niatnya enggak lurus, dikatakan oleh Allah, la labbaik, katanya gitu. Apakah memang benar begitu Bu? Iya betul. Dan memang kalau sudah tidak dari harta yang baik, ya nggak diterima oleh Allah. Ya. Makanya tolonglah haji itu benar-benar kali. Yang tidak wajib haji, mohon kepada hamba-hamba yang diuji oleh Allah dengan kefakiran. Artinya memang tidak wajib haji bagi Anda. Selagi tidak wajib haji tidak dosa kok. Adapun pahala haji bisa diperoleh dengan melakukan sholat duha, diiringi dengan sholat subuh berjamaah dan seterusnya, banyak. Ya. Tapi kadang justru ada hawa nafsu. Yang namanya haji bisa saja ada niat tidak boleh, ada kesombongan, ujubnya. Udah karena semua ibadah itu yang ditempelin hanya haji saja. Kita melakukan sholat berkali-kali, tidak ada sholat Yahya, nggak ada sholat David, nggak ada. Ya, kalau sudah kena haji lalu haji David kan begitu. Iya. Haji ya, ini memang bahaya banget ini. Baik. Bu ya, di dalam haji saya ingat pernah Buya bilang bahwa dalam haji ini semuanya sama. Itu salah satu bentuk simulasi dari kehidupan yang baru, kehidupan di akhirat nanti setelah semua dihancurkan. Tapi pertanyaan saya Bu ya, kalau memang haji itu simulasi bahwa semuanya sama, kalau ngelihat dari ongkosnya kan beda-beda Bu ya. Ada ONH, ONH plus, ONH plus plus, fasilitasnya beda-beda. Tapi nanti kita bahas ya. Nah, sesuai dengan tema kita penciptaan dunia baru setelah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israel. Tentunya kita akan bahas lebih dalam lagi, hanya ditanya Buya bersama dengan Buya Yahya Al-Bajah. Pada saat melaksanakan haji ada istilahnya wukuf di Arafah, ada dikumpulkan di padang Arafah. Itu adalah simulasi di padang mahsyar pada saat dikumpulkan semuanya. Sampai tadi Buya mengatakan ini sebenarnya ibadah haji ini simulasi nanti di sana, Fit. Nah, Buya mohon pencerahannya Buya. Terus bagaimana Buya bisa dapat kalau di padang mahsyar itu kan semuanya sama, nggak ada pejabat, nggak ada orang kaya, orang miskin, semua dilihat dari amal soleh. Sedangkan di haji sendiri kan fasilitasnya ada umroh, ada haji biasa, ONH plus, ONH plus plus dan lain-lain. Silakan Bu ya. Semuanya itu dikembalikan kepada pribadi-pribadi yang haji. Allah. Ada orang yang dalam ibadah hajinya harus mengambil waktu yang singkat, ya, karena mungkin dia sangat dibutuhkan di tempatnya. Ya. Nggak boleh berlama-lama di sana. Bukan karena mereka tidak rindu kepada Mekah, karena memang ada kebutuhannya lebih penting, maka dia melakukan yang demikian itu. Ada juga memang yang orang melakukan itu semuanya dengan fasilitas memang seperti ibadah sholat, ada kelas malas, kelas ini ada begitu. Jadi pengennya yang enak toh. Sementara Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah, ajruki ala qatina sabbiki, semakin kau capek sebelumnya semakin gede pahalamu, kan begitu. Tapi bukan berarti kita harus membuat diri kita capek. Tapi dengan memberikan fasilitas yang lebih itu pun mereka harus membayar, kan? Artinya dengan uang yang mereka miliki, dengan rezeki yang Allah berikan. Jadi bermacam-macam. Jadi semua dikembalikan kepada hati kita di saat melakukan itu semuanya. Tapi kalau dia mengambil fasilitas itu hanya karena dia gengsi, kalau pakai haji biasa, haji orang awam deh, saya haji kelas khusus, harus begitu, menjadi berubah semuanya. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Selagi itu oleh negara difasilitasi memang begitu. Kadang-kadang orang tua yang harus begini. Tapi yang tidak boleh itu adalah kita menggunakan fasilitas itu menjadi sebuah prestis atau gaya hidup. Kalau ini keluarga kaya masa hajinya haji ecek-ecek. Itulah ini banyak. Bukan, itu adalah nggak dibenarkan. Makanya kami kembali kepada hati semua. Kemudian tadi diwukuf di Arafah itu saya kan memangkas kesombongan, biarpun orang kaya raya baju ihramnya begitu. Harus berjemur di bawah terik matahari di Arafah seperti itu. Harus di padang itu sudah nggak ada beda. Ini adalah tawaf ya sudah di situ, nggak sama tawaf. Saya begitu. Ini adalah pendidikan bagi kita bahwasanya kita di hadapan Allah adalah sama. Adapun mungkin ada misalnya atau raja atau presiden yang sedikit diberi fasilitasnya sesuai dengan haknya dia, lebih biar terjaga keamanannya, itu sah-sah aja kok. Kita enggak. Cuman yang biasa, yang orang tidak sepenting itu lalu harus membuat pagar betis yang seperti itu mengganggu. Makanya sebetulnya
fasilitas umum itu tidak semua orang bisa menggunakan untuk pribadi ya. Misalnya ya, kadang-kadang kita kadang-kadang punya duit aja pergi kemana harus pakai patwal itu sendiri sebenarnya kurang tepat lah. Ganggu jalannya orang juga bukan hal yang baik gitu. Siap Bu ya. Baik, kita kembali ke bahasan kita Bu ya, yaitu mengenai di kitab Samyat ini mengenai penciptaan dunia baru. Saya coba kaitkan Bu ya, bahwa latihan di dunia ini adalah membawa kita di kehidupan di akhirat. Nah, penciptaan kehidupan baru di akhirat itu kira-kira seperti apa sih Bu ya kehidupan barunya itu di sana? Apakah kita seperti sekarang ini ada si David dengan profesinya atau ada yang nanti membuat dia lebih baik ada dengan amal solehnya dan lain sebagainya, gimana Bu ya? Baik, setelah ditiupkan trompet yang kedua, bangkitlah semua yang pernah bernyawa. Ya. Manusia khususnya. Adapun yang lainnya hanya membuat perhitungan. Ya. Ayam jago yang pernah kita akan matok yang lain selalu hilang. Ya. Tapi manusia untuk dibangkitkan, dan dia dibangkitkan di sebuah tempat. Sebagian mengatakan ya bumi itu, ada sebagian mengatakan berubah. Yang jelas itu tempat berubah. Jadi itulah yauma tubaddalul ardu. Ya, sebagian mengatakan buminya tetap ini, tapi sudah tubaddalul ardu, dirubah bumi itu. Sehingga yang semula ini itu adalah yang penting harus kita yakini ada itu. Kemudian tidak ada tandanya. Jadi hamparan semuanya. Hamparan semuanya. Jadi ya disitulah orang hamba melakukan perjalanan yang dikatakan sampai ribuan tahun di situ untuk menyelesaikan urusannya, mulai dari dihisab, timbangan, pembagian buku amal dan seterusnya sampai nyeberang jembatan Sirat, kemudian masuk surga ahli surga ini. Kemudian di antara mereka ini ada yang Allah beri kemudahan melewati itu semua dengan waktu yang singkat. Bukan ribuan tahun lagi. Seperti kilat dan sebagainya tanpa hisab, ada bermacam-macam. Ya jelas itulah yang akan dilalui oleh seorang yang dibangkitkan. Dan kita tetap wujud kita semacam ini. Tetap dengan hanya wujud di situ kita. Tidak ada pakaian, tidak ada di semuanya. Sampai Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah bagaimana kalau kita tidak pakaian, alangkah malunya kita. Kata Nabi, orang sudah tidak ingat itu semuanya. Begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar. Semuanya mikir diriku sendiri, nggak akan berpikir itu semua. Allah. Kesombongan yang meruntuhkan orang, merepotkan di situ. Kalau apa yang kita bawa ya amal baik. Kalau amal kita baik menjadi mudah di situ. Semua dosa-dosa membebani langkah-langkah kita. Ya, baik Bu ya. Bu ya, ini kata-kata yang tepatnya Bu ya. Kalau saya lihat di sini kan tulisannya ini penciptaan bumi yang baru. Sebenarnya bumi artnya itu tadi Bu ya bilang apakah buminya yang baru atau dunianya yang baru gitu. Tapi sebenarnya buminya dengan bumi kita atau memang atau seperti ya dunia aja kita nggak paham. Bisa saja dua-duanya mungkin. Kayaknya disebut dalam Al-Quran yauma tubaddalul ardu. Di hari setelah ditutup trompet, hari tubaddalul ardu, bumi akan diganti. Apakah bumi ini diganti modelnya atau memang harus diganti dengan bumi baru? Itu semuanya mungkin. Baik. Yang harus kita yakini bumi akan dirubah. Apakah itu atau yang lainnya itu furu'ul akidah seperti kaidah kita. Baik Bu ya. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita. Setelah ini saya mau bertanya tentang setelah bumi kita nanti dihisab kan Bu ya, kita tahu akan ada masuk surga Bu ya. Kita akan dipilih yang bagus, amal solehnya akan ke surga dan ada yang ke neraka. Pertanyaan saya, siapa yang jadi penghuni surga yang pertama? Tapi nanti dijawab hanya di sini ditanya Bu ya bersama Bu Yahya Al-Bajah. Saat rehat tadi sudah ada penelpon yang tersambung dengan kita dan sudah siap untuk bertanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, baik. Suaranya hilang ya, silakan dari jamaah yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya. Di akhirat nanti semua manusia akan dibangkitkan. Lalu adakah keterangan tentang kondisi manusia saat dilahirkan Bu ya? Saat dilahirkan kembali kondisi manusia. Oh, kondisi manusia saat dibangkitkan kembali itu seperti apa begitu ya? Ya, oke, terima kasih. Silakan Bu ya.
Baik, manusia dibangkitkan kembali sesuai dengan amalnya. Ada yang bangkit dengan keadaan ketakutan sekali. Ada bangkit yang sejari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai dikatakan Nabi itu orang yang pertama kali dibangkitkan. Hikmahnya apa? Agar para perindu Nabi di saat bangkit itu langsung kelihatan beliau. Macam-macam keadaannya. Kalau ahli maksiat dibangkitkan ya dengan ketakutan dia. Ahli maksiat ditangkap itu semua dengan amalnya. Orang baik akan dibangkitkan dalam keadaan dia merasa nyaman. Cuman yang jelas tidak pakai baju semuanya dalam keadaan dia seperti dilahirkan oleh ibundanya, nggak punya apa-apa. Yang diandalkan hanya amal itu saja. Menakutkan. Makanya yang menjadikan kita nyaman ya amal saat ini deh. Kita tidak perlu seperti apa keadaan nanti gini-gini, itu perlu kita imani. Tapi harapan kita adalah kita nggak susah di situ. Kita bersama rombongan mendapatkan perlindungan dari Allah. Tidak ada perlindungan lagi kecuali dari Allah. Kita semoga golongan orang yang minum air telaga Nabi yang ada di padang mahsyar, sehingga kita tidak perlu haus lagi selama-lamanya. Dan seterusnya. Buya, dari kalau saya lihat kan Buya selalu mengatakan bahwa yang kita bawa itu adalah amal. Kalau amalnya buruk Buya, berarti kan dari kajian yang sebelumnya, dari mulai siksa kubur saja sudah merasakan. Ya. Sampai nanti akhirnya dipisah masuk surga dan neraka itu kalau hitungan waktu Buya, Ya. berapa lama Buya? Masya Allah. Lamanya sampai di khomsi. Jadi digambarkan, kita sebut istilah khomsina alf sanah. Jadi seperti lebih dari 50.000 tahun di padang mahsyarnya. Jadi hitungan-hitungan yang luar biasa. Kemudian mungkin ada hal yang kadang, bagaimana yang sudah tersiksa sepanjang di alam kubur, apakah bakal tersiksa lagi? Sudah lama. Allah itu maha kasih. Kalau memang dosanya sudah habis dengan siksa itu, tidak akan lagi susah saat itu. Makanya yang tidak beriman dan sebagainya ya tidak akan habis-habis. Yang munafikin tidak akan habis-habis. Maka yuk saat ini kita tata hati kita, iman ada. Bisa jadi di alam barzah sudah berakhir kisah siksanya. Karena itu siksa bisa jadi karena Allah pantang menyiksa 2 kali. Orang yang sudah disiksa oleh Allah di dunia nggak akan disiksa di akhirat lagi kok. Misalnya orang melanggar di dunia, mohon maaf, seorang wanita, seorang melakukan zina lalu dirajam mati di dunia, nggak dihukum lagi karena zina kok di akhirat. Allah nggak akan menghukum 2 kali. Tapi jangan mau dihukum dong, nggak enak lah. Kita tobat maha pengampun kok Allah. Kenapa milih disiksa? Kita pinginnya di alam barzah benderang, lapang kubur kita, kemudian lapang alam barzah kita enak merasakan nikmat surga. Kemudian di padang mahsyar kita pun bersama rombongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, bersama rombongan baginda Nabi di bawah bendera Rasulullah. Allahumma sholli Muhammad. Baik. Buya, besok kita akan bahas detail tentang padang mahsyar, Buya. Apa yang kehidupan seperti apa di padang mahsyar, apa yang kita lakukan di padang mahsyar, karena padang mahsyar ini kan kalau kita ngelihat dalam peristiwa haji kan itu bertumpuk manusia di situ. Kalau haji di ibaratnya sana kan bukan di padang mahsyar tapi di apa namanya Arafah ya, di Arafah. Nah sekarang Buya, kalau dalam kehidupan kita sekarang untuk menyikapi keimanan ini, terus mempersiapkan diri kita juga dalam pelaksanaan haji jika dikaitkan dengan video itu, apa yang pesan yang akan Buya sampaikan kepada pemirsa? Begini loh, makanya disampaikan para ulama keadaan padang mahsyar begitu dahsyat dan sebagainya, itu tujuannya apa? Agar saat ini siap-siap. Ini bukan film yang khayal, cerita khayal, nggak percaya pun nggak ada masalah. Ini kalau nggak percaya rugi kita. Kemudian buah daripada keyakinan kita itu apa sih? Bekalnya saat ini. Kalau orang nggak punya iman, banyak dosa, nggak kuat, ngeri sampai orang di padang mahsyar begitu dahsyatnya keadaan padang mahsyar, mereka tuh berkata, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar ini yang nggak kuat aku di sini, biarpun harus masuk jahanam. Dia nggak ngerti kalau jahanam lebih pedih lagi. Nggak ngerti jahanam karena sudah begitu dahsyatnya. Tapi ketahuilah, ada hamba-hamba pilihan Allah, biarpun keadaan padang mahsyar semacam itu, dia tidak menemukan capek. Ada itu di bawah bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama baginda Nabi. Lah masih ada harapan begini, lo kepilih dong. Dan ketahuilah bahasanya keindahan yang kita rencanakan, kita harap di padang mahsyar nanti itu hubungannya dengan keindahan di dunia. Sebab kenapa kita indah di sana? Karena di sini indah. Bagaimana tidak indah? Sama orang tidak zalim kok. Saya nggak ngambil duitnya orang, saya nggak mencaci orang, saya nggak berzina, saya nggak indah semua di dunia. Kenapa kok nggak mau indah di akhirat? Gitu loh. Karena indah di akhirat mungkin indah di dunia. Allah. Hati lapang, hati bersih, nggak ada dengki, ada benci itu. Allahu Akbar. Baik. Yang kita harapkan adalah bahagia di dunia,
yang membawa kita kebahagiaan di akhirat ya Buya ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Buya ilmunya hari ini. Besok kita akan lanjut lagi membahas Samiyat. Walaupun ada yang protes Buya, kok sebentar banget sih cuma 30 menit ya. Mohon maaf waktunya 30 menit. Makanya setiap hari selama bulan Ramadan manfaatkan ya. Apalagi menjelang 10 hari terakhir ini, ikuti terus Tanya Buya live di Metro TV pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Saya dapat alih undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sallu ala Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Metro TV